Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syahril Bimantara. Saat ini saya adalah mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang isu-isu yang sedang hangat dibicarakan oleh publik, yaitu berkaitan dengan generasi NEET. NEET ini adalah singkatan dari Nothing in Education, Employment, or Training. Jadi generasi ini tidak terlibat dalam dunia pendidikan, dunia pekerjaan, maupun pelatihan-pelatihan. Nah, generasi NEET ini sebenarnya istilah baru, tapi kita biasa menyebutnya dengan istilah pengangguran, di mana generasi NEET ini tidak terlibat dalam 3 ranah tadi. Generasi NEET ini perlu dan penting kita bicarakan menjadi bahan diskusi kita, karena kita yang dari jurusan Bimbingan Konseling Islam bisa mempunyai peran yang cukup sentral untuk mengatasi generasi NEET ini. Karena generasi NEET ini kita tahu pasti mereka mempunyai masalah dalam segi ekonomi, karena mereka tidak mempunyai pendidikan yang layak dan keterampilan yang memadai untuk menunjang mereka mendapatkan pekerjaan yang bisa memperbaiki masa depan mereka. Tapi di samping itu, mereka mempunyai masalah yang lebih serius. Nah, masalah itu yaitu berkaitan dengan masalah psikologis dalam diri mereka. Nah, yang pertama, masalah psikologis dalam diri mereka, seringkali mereka tidak punya rasa percaya diri. Ya, betul. Nah, yang kedua, mereka tidak punya motivasi untuk mengembangkan skill, keterampilan, dan memperbaiki masa depan mereka. Dan yang ketiga, ini mungkin masalah yang lebih serius, karena rentang umur generasi NEET ini dari umur 15 sampai 24 tahun, di mana kita tahu umur 15 sampai 24 tahun ini adalah proses manusia untuk menjadi atau mencari jati diri mereka. Bisa dibayangkan, saat kita ingin mengeksplorasi potensi diri kita, tetapi kita tidak punya aktivitas, tidak punya lingkungan yang memadai, bagaimana jiwa-jiwa itu terkungkung, tidak keluar sesuai dengan fitrahnya. Maka inilah masalah yang harus kita tangani selaku konselor. Nah, kita selaku konselor sebenarnya bisa menangani masalah-masalah tadi dengan memberi bantuan konseling kepada generasi NEET ini, baik itu sekedar memberikan dukungan emosional, memberikan semangat motivasi, dan lain sebagainya. Nah, kita juga bisa memberi informasi kepada mereka mengenai pendidikan ataupun keterampilan-keterampilan yang bisa mereka ikuti sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, kita juga bisa terlibat untuk bisa mengeksplorasi generasi NEET ini, menemukan potensi yang ada dalam diri mereka dalam proses konseling individu tadi. Karena seringkali mereka tidak tahu siapa dirinya, apa saja kekurangan dan kelebihan, dan apa minat dan bakat yang mereka miliki. Nah, disitulah peran kita sebagai konselor untuk menemukan hal-hal tadi. Nah, di samping konseling individu, kita juga bisa memberikan mereka konseling kelompok. Karena dalam konseling kelompok, biasanya mereka merasakan lingkungan yang sama, pengalaman yang sama, hingga terbentuklah dukungan-dukungan emosional, dukungan-dukungan sosial yang bisa membantu mereka untuk mempunyai pandangan-pandangan baru terhadap masa depan, karena merasa punya teman yang mempunyai pengalaman yang sama. Nah, teman-teman, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ini merupakan pemantik diskusi kita di kolom komentar. Silakan teman-teman kita berdiskusi di kolom komentar dengan bahasa yang menarik dan sesuai dengan apa yang sudah disampaikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.